Halo, dalam video ini saya akan memberitahu Anda cara mencadangkan dan memulihkan data di Samsung Galaxy A17 Anda. Baiklah, mari kita masuk ke pengaturan. Akan ada beberapa metode pencadangan. Baiklah, seperti yang saya katakan, mari kita masuk ke pengaturan, lalu kita harus masuk ke manajemen umum saya rasa, karena di sana Anda akan melihat saya pikir di reset, Anda akan melihat backup, dan kemudian ada berbagai metode pencadangan. Pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda pencadangan ke penyimpanan eksternal. Jadi, untuk melakukannya, Anda bisa masuk ke pencadangan penyimpanan eksternal, dan Anda akan membutuhkan flash disk USB. Saya punya flash disk USB di sini. Anda bisa lihat ini punya USB-C, jadi saya bisa langsung mencolokkannya. Ini juga punya USB-A. Jika flash disk Anda hanya punya USB-A, Anda bisa cukup membeli adaptor untuk itu. Baiklah, sekarang saya akan mencolokkan perangkat saya ke sana. Nanti saya akan tunjukkan metode lain, jadi jangan khawatir. Anda juga bisa langsung memasukkan kartu SD ke ponsel, ke slot kartu SD. Saya akan pilih hanya USB-nya. Dan sekarang sedang memindai data yang bisa saya cadangkan. Saya tidak punya terlalu banyak data, tapi kalau Anda punya sedikit lebih banyak dari saya, mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama. Sekarang kita bisa mencadangkan semuanya, hanya panggilan, kontak, dan pesan atau custom. Saya rasa, mari kita pilih custom dan klik berikutnya. Lalu kita bisa memilih secara manual apa saja yang akan dicadangkan. Kita bisa mencadangkan panggilan dan kontak, pesan, aplikasi, pengaturan, layar utama, gambar, video, audio, dokumen, dan file, serta Galaxy Wearable jika Anda punya perangkat wearable yang terhubung. Saya akan pilih semua dan sekarang klik cadangkan. Lalu, jika Anda memiliki folder aman di ponsel Anda juga bisa memilih apakah ingin menyertakannya dalam cadangan. Jika Anda belum tahu tentang folder aman, apa itu dan ingin mempelajarinya, ada video tentang cara mengatur folder aman di ponsel ini, jadi Anda bisa menontonnya. Saya akan memilih itu. Mari klik berikutnya. Saya perlu memasukkan pin folder aman saya, dan sekarang proses pencadangan akan dimulai. Anda bisa lihat ini dienkripsi menggunakan akun Samsung saya, jadi saya perlu memasukkan akun Samsung saya untuk memulihkannya nanti. Saya akan menunjukkan proses pemulihannya. Dan sekarang ini akan memakan waktu sebentar, jadi saya akan kembali kepada Anda ketika sudah selesai. Saya sebenarnya kembali dan menonaktifkan aplikasi-aplikasinya. Saya tidak ingin mencadangkan aplikasi-aplikasi itu karena akan memakan waktu sekitar 20 menit. Jadi ya, saya hanya mencadangkan pengaturan, video layar utama, gambar, audio, panggilan, kontak, dan pesan. Sekarang kita bisa klik berikutnya dan klik selesai. Dan sekarang kita akan masuk ke proses pemulihan. Jadi untuk memulihkannya, setelah menyiapkan ponsel Samsung yang sama atau baru, Anda cukup membuka aplikasi Smart Switch. Mari kita klik lainnya, lanjutkan, lainnya, izinkan. Dan sekarang lihat ikon kartu SD di pojok kanan atas, lalu pilih pulihkan dari dan pilih penyimpanan USB Anda. Saya sebenarnya harus masuk ke akun Samsung karena datanya terenkripsi. Jadi ayo kita lakukan. Aplikasinya crash karena sepertinya sedang ada pembaruan, tapi mari, ya memang sedang ada pembaruan. Saya akan coba masuk dulu dan akan kembali sebentar lagi. Sekarang saya sudah masuk, jadi saya bisa klik penyimpanan USB. Dan sekarang sedang mencari data yang bisa saya pulihkan dan saya akan memilih semuanya lalu klik berikutnya. Sekarang data tersebut sedang dipulihkan, jadi saya akan kembali setelah selesai dan saya akan tunjukkan metode yang berbeda, metode lainnya. Sekarang data sudah ditransfer, sedang mengatur data yang sudah dipindahkan itu, jadi akan memakan waktu sebentar, tapi saya sudah bisa ke layar utama, nanti akan diberitahu kalau sudah selesai. Kamu juga akan melihatnya di notifikasi bahwa saat ini sedang diatur. Sekarang mari kita coba metode yang berbeda. Jadi, saya akan mencabut USB drive-nya sekarang, dan sekarang mari kita lihat metode lainnya. Sekarang, yang penting adalah akan ada 3 metode lagi saya rasa. Kita akan lihat karena saya sudah lama sekali tidak melakukannya. Tapi,
Mari kita buka Smart Switch karena Smart Switch sebenarnya adalah aplikasi yang bertanggung jawab untuk semuanya. Saya akan berhenti mengatur data, tapi hanya karena saya ingin cepat pindah ke hal lain, saya tidak terlalu membutuhkan data itu. Sekarang kita bisa klik ikon awan ini, dan di awan kita bisa melakukannya ke Samsung Cloud. Jadi Anda bisa, saya akan memperbarui Samsung Cloud terlebih dulu. Ini akan diperbarui. Anda dapat melihatnya sedang terinstall, dan kemudian kita dapat memulihkan data namun dari cloud, bukan dari drive USB, apapun yang sejujurnya Anda sukai. Menurut saya metode drive USB lebih cepat. Anda selalu dapat memiliki beberapa cadangan, satu di cloud dan satu di drive USB. Sebenarnya ada ini, seperti dalam pencadangan di TI, ada ini, aturan 3, 2, 1 yang berarti 3 pencadangan pada setidaknya 2 media yang berbeda, seperti misalnya pada USB dan di awan. Dan salah satunya berada di tempat yang berbeda, seperti misalnya di luar rumah Anda. Jadi jika ada masalah seperti dengan mengakses cadangan yang ada di rumah Anda, misalnya cadangan itu hancur, mungkin yang di luar seperti di tempat lain, di lokasi yang berbeda, itu tidak hancur. Jadi, dan Anda selalu bisa menggunakan itu. Silakan saja lakukan. Sekarang, kita lihat nanti. Ini masih dalam proses instalasi, jadi saya akan kembali lagi ke Anda setelah selesai. Cloud saya baru saja diperbarui. Sekarang kita dapat mengeklik awan itu. Saya pikir begitu. Ya, dan sekarang dikatakan bahwa Anda dapat mencadangkan data tanpa batas hingga 30 hari. Jadi yang terbaik adalah mencadangkannya setiap 30 hari agar datanya tidak hilang. Baiklah, sekarang mari kita klik cadangkan data. Sedang mencari data yang akan dicadangkan, sama seperti metode USB. Dan sebentar lagi kita akan melihat data apa saja yang bisa dicadangkan. Ya, ini akan memakan waktu sebentar. Baiklah. Ini sudah muncul. Jadi kita juga bisa memilih panggilan dan kontak, pesan jika ada, aplikasi, Galaxy Wearable, pengaturan layar utama, izin, dan hal-hal seperti itu. Saya juga akan membatalkan pilihan aplikasi. Saya hanya tidak ingin menunggu terlalu lama, dan mari kita klik cadangkan. Kalau begitu kita harus menunggu sebentar. Itu juga akan memakan waktu beberapa saat. Sebentar lagi saya akan melihat perkiraan waktunya, jadi kita lihat saja nanti. Ya, 5 menit. Saya akan kembali dalam 5 menit. Sekarang datanya sudah dipulihkan, jadi kita bisa klik dicadangkan, maaf. Jadi itu dicadangkan. Sekarang setelah Anda menyiapkan telepon baru atau telepon yang sama setelah direset, Anda cukup membuka aplikasi Smart Switch. Dan yang bisa Anda lakukan di sini adalah klik pada ikon awan, tentu saja. Mungkin akan meminta Anda untuk memperbaruinya. Lalu klik pulihkan data dan pilih apa yang ingin dipulihkan. Anda bisa melihat ada beberapa opsi di sini. Saya akan memulihkan semuanya. Dan sekarang prosesnya akan dimulai. Saya akan kembali lagi setelah prosesnya selesai. Sekarang saatnya untuk pencadangan lain, yaitu Google Backup. Mari kita klik selesai dan sekarang kita akan masuk ke pengaturan. Untuk melakukan Google Backup, Anda harus pergi ke akun dan cadangan di pengaturan di sini. Sekarang Anda akan menemukan Google Drive. Klik pada cadangkan data dan sekarang ini sangat sederhana. Cukup klik cadangkan sekarang. Masukkan kunci layar Anda jika Anda memilikinya. Sekarang sedang mencadangkan data. Jadi Anda juga bisa mengaktifkannya di sini dan itu akan secara otomatis mencadangkan ponsel Anda setiap kali ponsel Anda sedang diisi daya dan tidak digunakan setidaknya selama 2 jam serta terhubung ke Wi-Fi. Jadi
ya saat ini sedang melakukan itu. Nanti saya akan tunjukkan cara memulihkannya karena sebenarnya memulihkan Google Backup itu sedikit berbeda. Memulihkan cadangan dari Google dilakukan saat pengaturan awal ponsel. Jadi, ya kita akan membahasnya sebentar lagi. Ngomong-ngomong, Anda bisa melihat bar di sini yang menunjukkan proses pencadangan. Dan pencadangan sudah selesai. Abaikan saja waktu di pojok kiri atas. Itu tidak masalah. Sebenarnya waktu pencadangan itu cukup cepat. Dan sekarang, untuk memulihkan cadangan sebenarnya Anda harus melakukannya saat proses pengaturan awal ponsel Anda. Jadi mari kita pergi ke... saya akan mereset ponsel ini agar bisa saya atur ulang. Tentu saja Anda juga bisa melakukannya di perangkat lain, kan? Seperti saat Anda mengatur perangkat baru, terserah. Saya akan reset ponselnya dulu supaya bisa saya atur ulang dan kita akan bertemu lagi sebentar lagi. Oke, jadi kita memang perlu memulai proses pengaturan. Seperti pilih bahasa, lalu pilih persetujuan dan klik pada atur secara manual. Kemudian sambungkan ke jaringan Wi-Fi dan setelah terhubung ke Wi-Fi akan ada langkah yang sangat penting yang akan memastikan kita benar-benar bisa memulihkan cadangan. Jadi, ya saya akan klik berikutnya. Lalu, proses menyiapkan ponsel akan dimulai dan sebentar lagi akan muncul pertanyaan apakah saya ingin menyalin aplikasi dan data. Dan saya perlu klik berikutnya, jadi akan saya tunjukkan itu. Ya, jadi ini adalah layar salin aplikasi dan data, Mari kita klik berikutnya, lalu klik tidak bisa menggunakan perangkat lain. Dan sekarang kita perlu masuk ke akun Google kita dan setelah itu kita akan ditanya tentang pemulihan data dari cadangan. Jadi saya akan masuk. Dan sekarang pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Saya akan menggunakannya. Jadi mari klik berikutnya. Mari kita klik saya setuju dan saya rasa kita akan melihat pertanyaannya sekarang. Kita lihat saja nanti. Ya, ia tengah mendapatkan beberapa informasi akun, jadi ia seharusnya menanyakan hal itu kepada kami. Ya, dan sekarang saya akan memilih cadangan Galaxy A17 5G saya. Lalu saya perlu mengonfirmasi kunci layar saya, dari ponsel itu. Jadi mari kita klik berikutnya dan masukkan kunci layar dari ponsel cadangan itu. Dan sekarang akan mulai memulihkan, setelah saya memilih apa yang ingin dipulihkan. Ada aplikasi, kontak, dan pengaturan perangkat. Jadi, saya akan memilih semuanya kecuali aplikasi, lalu klik pulihkan. Dan sekarang data sedang dipulihkan. Lalu saya bisa mengatur, semua hal lain di ponsel, seperti sidik jari, pola, PIN, kata sandi, dan sebagainya. Dan saya akan kembali kepada Anda sebentar lagi setelah saya menyelesaikan semuanya, supaya kita bisa lanjut ke metode terakhir. Oke, sekarang saya sudah selesai mengaturnya. Jadi kita akan lanjut ke metode terakhir, yaitu yang akan membutuhkan komputer, baik PC maupun Mac, karena ini adalah metode untuk mencadangkan ke komputer tersebut. Oke, saya sedang di situs samsung.com dan Anda bisa lihat saya, seperti saya baru saja mencari aplikasi Samsung Smart Switch untuk PC. Dan sekarang jika Anda memiliki Mac, buka unduhan Mac OS. Saya punya Windows, jadi mari kita pergi ke Microsoft Windows Store, kemudian akan mengunduh berkas kecil. Itu berkas yang sangat kecil. Sekarang saya tinggal membukanya, dan Anda akan melihat bahwa ia akan mulai menginstalnya. Dalam proses ini saya perlu... Oke, saya sudah punya aplikasinya, jadi saya tidak perlu mendapatkannya. Ya. Dalam prosesnya, ada baiknya mendapatkan kabel USB-C yang mendukung transfer data karena jika Anda saya akan memperbarui aplikasinya. Ayo kita lakukan. Ya. Jadi Anda akan membutuhkan kabel transfer data. Sebagian besar kabel mendukungnya tetapi beberapa tidak mendukungnya dan Anda mungkin akan melihatnya saat Anda menghubungkannya ke komputer dan tidak berfungsi. Baiklah, aku akan ambil kabelku. Aku tidak terlalu yakin apakah kabel yang akan aku pakai ini mendukung transfer data, tapi aku punya yang mirip dari merek yang sama tapi bentuknya berbeda. Dan yang itu memang mendukung, jadi mungkin yang ini juga mendukung. Lihat, aku akan colokkan kabelnya. Oke, sepertinya lagi-lagi ingin memperbarui.
Aku akan kembali lagi setelah semuanya selesai diperbarui karena di sini ada cukup banyak pembaruan. Oke, jadi saya mencolokkannya ke komputer. Anda dapat melihat kami memiliki aplikasi Smart Switch di sini. Dan sekarang, saya perlu masuk ke notifikasi dan menemukan USB untuk transfer file. Klik di atasnya dan pastikan bahwa itu diizinkan. Meskipun, maksud saya malah seperti itu diperbolehkan secara teknis. Jadi mari kita coba untuk memilih perangkat yang terhubung di sini. Sebuah perangkat yang telah terhubung sebelumnya. Oke, sekarang izinkan akses ke data telepon. Mari klik izinkan, dan sekarang berhasil. Jadi terkadang Anda hanya perlu mengklik beberapa hal. Mari klik lainnya, mari klik lanjutkan lainnya, dan izinkan. Dan sekarang mari kita coba lagi di sini, dan ini menghubungkan ke perangkat kita, sehingga kita dapat mencadangkan telepon sekarang. Anda dapat menyimpannya sebagai SPBM, format S atau sebagai SPBM dan CSV. CSV akan menyimpan kontak sehingga Anda dapat dengan mudah mengeditnya di PC setelahnya. Seperti aku hanya akan melakukan format SPBM, jadi seperti Samsung format untuk cadangan. Ayo kita lakukan. Sekarang sedang bersiap untuk melakukan pencadangan. Saya akan tetap menyalakan layar pada Samsung. Dan sekarang sedang memuat hal-hal yang akan dicadangkan, jadi saya akan kembali kepada Anda sebentar lagi ketika semuanya sudah dimuat. Oke, sekarang, kita sudah punya cadangan. Tertulis gagal mencadangkan, tapi itu hanya karena ada panggilan dan kontak. Mari kita bisa masuk ke situ dan mari kita lihat. Item berikut tidak memiliki data karena saya tidak punya riwayat panggilan, log panggilan. Saya tidak punya pesan untuk aplikasi. Find My Mobile tidak bisa dicadangkan entah karena alasan apa. Saya tidak peduli. Item berikut tidak memiliki data. Oke, pengaturan mari kita lihat. Bluetooth tidak memiliki data. Oke, gambar, video. Saya rasa saya tidak punya gambar dan video. Dan dokumen serta file. File dokumen dan folder unduhan tidak memiliki data. Oke, tapi ada beberapa yang berhasil dicadangkan. Dan sekarang kita dapat mengeklik. Oke, dan ketika kita ingin memulihkan cadangan, kita dapat mengeklik pulihkan. Dan mari pilih semuanya lagi, kecuali aplikasi, karena ini memakan waktu paling lama, dalam kasus saya, dan sekarang sedang dalam proses pemulihan. Anda dapat melihatnya akan berjalan cukup cepat. Dan selesai. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di postingan berikutnya.